Shalom teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang PA tentang Allah. Yang di sini saya ambil siapakah itu Allah. Kita mengetahui kebenaran yang pasti tentang Allah. Itu satu alasan. Seperti dalam belas kasihannya, ia telah berkenan mengungkapkan beberapa sifatnya kepada kita. Seperti Allah adalah roh. Secara alami tidak berwujud. Seperti yang terambil dari Yohanes 4 ayat 24. Dikatakan di sini, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan di sini, di balik keletihan tubuh yang dirasakan oleh anak manusia, dia mengajarkan kepada perumpamaan Samaria yang sungguhnya percaya akan adanya Mesias dan memiliki kerinduan besar untuk berjumpa dengannya. Nah, dikatakan di sini bahwa dia adalah air kehidupan sehingga ia tidak akan pernah haus lagi sebagai ucapan syukur, dan dia yang telah memberikan air kehidupan itu, maka ia harus menyembahnya dengan benar, yaitu tidak menyembahnya di atas gunung, melainkan di dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan di sini Allah adalah satu, namun ia berdiri sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang terambil dari Matius 3 ayat 16 sampai 17. Allah itu tidak terbatas, 1 Timotius 1 ayat 17. Dan tidak terbanding 2 Samuel 7 ayat 22. Dan tidak berubah, Maliaki 3 ayat 6. Baik, itu saja teman-teman. Mungkin ada dari teman. Baik, saya akan melanjutkan siapa itu Allah. Kita tahu di sana bahwa Allah menurut kekristenan, Allah adalah keberadaan yang maha kekal, yang sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Sama halnya dengan menciptakan manusia dan segala ciptaannya. Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian mengenai penciptaannya, dan juga umat Kristen percaya bahwa Allah itu sepenuhnya lepas dari terpisah dari jagat, sekaligus melibatkan diri dalam dunia. Dan ajaran Kristen tentang Immanuel, keterlibatan diri Allah dan cinta kasih Allah kepada umat manusia, memungkiri keyakinan akan kehakikatan Allah dengan ciptaannya. Kita bisa melihat hubungan kita dengan Allah, pemeliharaan Allah terhadap kita sebagai ciptaannya, dan bukan hanya kita sebagai manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk beserta isinya. Nah, kita bisa melihat pemahaman Kristen tentang Allah yang terdapat di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Kita bisa melihat di situ dikatakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kita bisa melihat selanjutnya di ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kepada segala sesuatu telah dijadikan dengan yang karena Dia kita hidup. Nah, oleh karena Allah, Tuhan sebagai Yesus itu adalah satu-satunya, karena itu kita hidup, kita ada saat ini, kita boleh diciptakan, kita boleh ada, bernafas, itu semua karena kehadiran Allah yang maha kuasa tersebut, yang disebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya. Selanjutnya. Ayo, please. Emangnya kita cuma bertiga ya? Jadi kita bisa melihat bukti kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, yang melalui penyertaannya, melalui pemeliharaannya, dan melalui cinta kasihnya terhadap kita sebagai ciptaannya, bukan hanya kita sebagai manusia saja, tapi juga seluruh ciptaannya yang ada di bumi ini.
Nah, karena itu kita sebagai orang Kristen mengakui bahwa Allah kita adalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, berbeda dengan agama-agama lain mengenai kepercayaan masing-masing, tetapi jelas sekali dikatakan di ayat 6 tadi, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, oleh karena itu dari pembahasan kita mengenai siapa itu Allah atau yang berhubungan dengan Allah, kita telah melihat bahwa hanya ada satu Allah yang disebut sebagai Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Allah yang kita sembah sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan kita saat ini. Sekian dari pembahasan kita mengenai Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita dalam doa. Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bisa melakukan segala aktivitas kami bisa melakukan setiap apapun yang kami lakukan, bahkan setiap ujian yang sudah diberikan kepada kami Tuhan, kami bisa mengerjakannya dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati terus kami, berkati terus apapun yang kami rindukan, pergumulan kami selama ini Tuhan, kami yakin percaya kami hanya mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Haleluya. Itu kita cuma bertiga.